Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Pratama Putra Marita dengan NIM 213122016. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya buat di ujian tengah semester teknologi alat berat saya kali ini. Yang pertama, saya memilih gambar yaitu liner. Yang pertanyaannya itu adalah sebutkan nama benda tersebut dan fungsinya. Jadi nama benda di atas adalah liner. Liner ini berbentuk silinder dengan bahan yang kuat dan pastinya tahan panas. Dan liner ini sendiri berfungsi menggantikan dinding logam pada blok mesin yang sudah tergerus. Jadi gambar liner itu seperti ini, bulat dan terbuat dari besi dan material lain yang tahan terhadap panas yang tinggi. Karena posisi liner ini terdapat pada blok mesin. Jadi dia melapisi blok mesin untuk dimasukkan piston. Lalu yang kedua, kita di sini ada gambar piston, tapi pertanyaan saya di sini, tahukah Anda terdapat pada gambar tersebut tip seher mobil apa? Jadi di sini jawabannya yang terdapat pada gambar di atas adalah seher mobil Scania Euro 6 dengan model V-block yang dimana terdapat 4 silinder kanan dan 4 silinder kiri. Lalu yang ketiga, di sini saya ada menaruh gambar seperti ini dengan pertanyaan sebutkan nama komponen benda tersebut dan jelaskan fungsinya. Jadi di sini saya menaruh gambar ring piston atau disebut juga dengan ring seher. Adalah salah satu komponen yang mampu mempengaruhi kinerja pada mesin. Komponen ini dipasang menjadi satu dengan piston sesuai namanya. Komponen ini berbentuk cincin dan ukuran diameternya itu lebih besar daripada piston. Jadi ring piston itu dia bulat, terus dia dimasukkan pada celah-celah piston itu. Jadi fungsinya itu untuk melapisi dinding piston. Lalu yang keempat, sini saya ada meletakkan gambar yang dimana pertanyaannya adalah jelaskan kegunaan atau fungsi dari benda tersebut. Dari gambar di atas adalah gambar oil pump yang berfungsi memberikan tekanan pada oli agar bisa menyebar dan memberikan pelumas pada mesin. Intinya pompa oli ini diperlukan agar oli bisa melumasi seluruh komponen mesin yang membutuhkan pelumas agar bisa bekerja. Nah, yang kelima, saya meletakkan gambar ini. Kenapa saya meletakkan gambar ini? Saya kira ini unik. Dari gambar dengan pertanyaan dari gambar tersebut, apa nama komponen dan fungsi dari komponen tersebut? Jadi yang saya tahu, komponen ini adalah counterweight. Bagian ini itu digunakan untuk menyeimbangkan crankshaft dan crankshaft yang berputar terhadap lubang-lubang yang sengaja dibuat untuk mengatur berat dari setiap counterweight. Hasilnya akan membuat crankshaft itu seimbang. Jadi dia letaknya kayak mengikat crankshaftnya gitu. Ini crankshaft, nah ini counterweight. Dia di atasnya sini. Nah, kemudian kita ada gambar ini. Yang dimana nama dari komponen ini adalah crankshaft. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Crankshaft salah satu fungsi utama adalah menggerakkan katup-katup mesin agar terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Nama komponen yang dipegang mekanik tersebut adalah, nah ini. Ini komponennya adalah crankshaft yang saya bilang tadi, bukan wheel brake. Crankshaft ini berfungsi mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar atau gerak rotasi. Pembakaran di ruang bakar mesin menghasilkan ekspansi yang dapat digunakan sebagai energi mesin mobil. Lalu kita lanjut yang ke-8. Ke-8 ada gambar ini.
Jadi pertanyaannya komponen yang dipegang mekanik tersebut dan jelaskan fungsinya. Yang dipegang mekanik tersebut itu adalah kompresor. Jadi kompresor ini adalah kompresor udara yang berfungsi untuk mengisap dan menekan udara untuk dikompresikan sehingga suhu dan tekanan dari udara tersebut akan dialirkan ke dalam bejana udara. Kompresor digunakan untuk menjalankan mesin-mesin penggerak utama dan mesin penggerak. Jadi fungsi kompresor ini kayak apa ya, menghisap udara dari luar, lalu udara yang terhisap itu akan disalurkan ke tabung udara. Nah, di tabung udara ini udara akan tersimpan dan akan digunakan pada waktu yang diperlukan. Karena mobil diesel ini yang saya tahu itu banyak menggunakan udara atau angin. Kayak rem saja sudah memakai angin. Kayak jadi kalau dia tuh gitu dia bunyi. Oke. Kita lanjut yang ke-9. Di sini saya memilih gambar tersebut dan nama komponennya adalah kampas kopling. Nah, jadi fungsi kampas kopling itu adalah memutus dan menyambung tenaga putar dari sektor mesin ke bagian transmisinya. Dalam prosesnya, kampas kopling akan memuat input shaft transmisi dengan cara kerja tersebut, maka pemasangan kedua komponen tersebut selalu menyatu. Oke, kita lanjut yang 10. Nah, tadi kan ada kampas kopling. Nah, di sini ada rumah koplingnya. Tapi nama lainnya adalah clutch cover, berfungsi sebagai rumah dari kampas kopling. Terus komponen ini terhubung dengan flywheel menggunakan baut. Kita lanjut yang ke-11. Nah, di sini saya memilih ada komponen yang bernama turbo. Turbo itu meningkatkan tenaga diesel sama halnya dengan fungsi dari turbo change. Kelebihan ini yaitu dapat meningkatkan tenaga mesin diesel menjadi lebih cepat namun tetap irit bahan bakar. Maka dari itu, selain irit bahan bakar, Anda dapat lebih cepat mengendarai mobil dengan turbocharger tersebut. Nah, selanjutnya kita memilih ada gambar nozzle. Nozzle itu berfungsi untuk menyalurkan atau menginjeksikan bahan bakar dengan tekanan yang tinggi. Tekanan dan bahan bakar tersebut diterima nozzle dari pompa injeksi ke bagian dalam ruang pembakaran atau silinder. Nah, lalu yang kedua ada dipegang seperti tiang-tiang kecil atau nama lainnya katup valve, berfungsi untuk membuka dan menutup dari saluran masuk serta saluran buang katup. Katup menjadi medium utama buka tutup saluran masuk dan buang agar proses mekanisme sistem mesin berjalan dengan baik. Nah, lalu kita di sini memilih gambar klep, komponen yang berperan sebagai pengatur aliran udara masuk dan keluar sebagai gas buang yang berada di area bahan bakar. Lalu yang ke-15. Di sini saya memilih gambar blok Dexel. Nah, kalau tadi kan ada blok mesin nih. Nah, kalau ini adalah blok Dexel. Jadi, nama lain dari blok Dexel itu adalah cylinder head. Fungsinya itu sebagai tempat sirkulasi oli. Kepala silinder juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi pendingin air. Berfungsi mendinginkan suhu mesin yang meningkat saat beroperasian tersebut akan mengalir melalui water jet yang terpasang kepada kepala silinder tersebut. Lalu oke, baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang atau pemahaman saya yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.